Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'al hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warsama syamsal bayani fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang berkah, mudah-mudahan kita pun semua dicerahkan Allah hati kita, pikiran kita dan jiwa kita. Dan mudah-mudahan kita pun semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang membedah akhlak Rasulullah sebagai model hidup yang tegas dan adil. Ya. Adil ini luar biasa. Ya. Adil ini begitu penting. Ya. Adil ini begitu menjadi akhlak yang mulia dan akhlak yang terpuji. Karena sumber semua akhlak itu diantaranya adalah akhlak. Dari sifat akhlak ini, dari sifat keadilan ini muncul akhlak-akhlak budi pekerti yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dulu makna daripada adil itu. Jadi adil itu yang pertama adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya itu apa, Pak? Proporsional. Jadi proporsional itu adalah bagian daripada keadilan. Jadi dalam mengelola negara ini pun proporsional lah. Kalau di sini orangnya mayoritas Muslim, ya proporsionalnya ke Muslim. Kalau di tempat lain proporsionalnya nanti non-Muslim, proporsionalnya kepada non-Muslim. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, memberikan hak kepada yang berhak. Memberikan hak kepada orang yang berhak. Yang ketiga adalah berjalan lurus, seimbang dan tidak memihak. Mari kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama kita katakan adalah memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Luar biasa ini. Yang pertama tadi adalah memberikan hak kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Baik itu individu ataupun dia institusi. Apa yang menjadi haknya atau yang layak menjadi haknya, kita harus berikan kepadanya tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat sukunya, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat kulitnya, tanpa melihat rambutnya. Itu namanya adil.
Kalau memang itu haknya, berikan. Jangan karena dia tidak satu suku dengan kita, ataupun dia tidak satu daerah dengan kita, ataupun karena dia bukan dari golongan kita, mungkin beda mazhab, ya kan? Beda apa lagi, Pak? Beda ormas, beda golongan, tidak boleh. Ya. Namanya adil. Bahkan kepada orang kafir pun kita harus adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencian kamu kepada suatu kaum ala alla ta'dilu, menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Jadi itu yang pertama. I'ta'u kullu dhi haqqin haqqa. Berikan haknya. Nah, kalau bapak punya anak, ada anak satu yang baik budi pekertinya, ada yang satu agak badung sedikit, ya kan? Ada yang satu agak tidak menyenangkan. Tapi kalau memang itu haknya, berikan haknya. Jangan dihalang-halangi. Ya. Jangan katakan, oh ini anak nakal ini, saya nggak kasih uang jajannya, nggak boleh. Ini anak nakal ini, saya nggak belikan bajunya, nggak boleh. Itu namanya adil. Masalah hati, masalah lain. Masalah hati kita lebih sayang kepada anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, biar anak yang paling kecil, itu sah-sah saja. Sebab hati tidak ada yang bisa mengendalikannya. Jadi yang pertama itu, i'ta'u kullu dhi haqqin haqqahu, berikan hak orang. Ya. Nah, yang pertama itu. Nah. Apalagi, Pak? Saya mau langsung kepada contoh ini. Yang kedua, seorang majikan wajib memberikan gaji karyawannya. Kalau udah waktunya, ya, berikan gajinya. Bahkan kata Nabi apa? Berikan gaji karyawanmu sebelum kering keringatnya. Oh, tapi saya nggak suka dengan orang ini. Orang ini menyebalkan. Orang ini nggak nyaman saya dengan dia. Nggak ada urusan. Kalau itu haknya dikasih. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu. Janganlah karena ketidaksukaan kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak adil. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'ta'u kullu dhi haqqin haqqahu, berikan haknya. Bapak punya orang tua, ya kan? Orang tuanya ini agak suka marah-marah, ya kan? Orang tuanya ini agak suka emosi, orang tuanya ini agak suka temperamen. Saya nggak maulah berbakti kepada dia, katanya. Nah, itu siapa itu? Orang tua. Hak orang tua anaknya berbakti. Ada nggak persyaratan anak itu berbakti kalau orang tuanya harus baik? Nggak ada, Mak. Nggak ada. Ada nggak misalnya syarat berbakti kepada orang tuanya itu harus mudah tersenyum. Syarat berbakti kepada orang tua, orangnya itu harus ngasih uang tiap pekan gitu, atau tiap bulan. Berbakti kepada orang tua kalau orang tua sudah ngasih rumah buat saya. Berbakti kepada orang tua kalau orang tua sudah ngasih apa namanya? Ngasih warisan buat saya. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Adil itu. Janganlah karena kita tidak suka kepada orang tua kita, ya kan? Kepada ayah kita, kepada ibu kita, ya kan? Nah, ada orang mungkin lihatnya ayahnya kawin lagi gitu. Wah, mulai hari ini saya tidak akan berbakti lagi kepada dua. Ada nggak begitu, Pak? Nggak ada. Tetap baik sama orang tua, tetap berbakti kepada orang tua. Apapun dia adalah orang tua kita. Dia adalah yang membesarkan kita. Ya. Dulu waktu kecil saya ditinggalkan orang tua saya. Innahu kana kabura. Orang tua saya kabur dulu, meninggalkan ibu saya. Saya dapat cerita dari ibu saya. Wajib nggak berbakti, Pak? Wajib. I'ta'u kullu dhi haqqin haqqahu. Berikan haknya. Kalaulah kita itu berbakti kepada orang tua kita karena orang tua kita itu baik, itu namanya timbal balik.
Itu namanya dagang, ya kan? Itu namanya jual beli. Tapi tidak, kita memberikan bakti kita kepada orang tua kita. Ya, ini orang tua saya sudah meninggal, tapi dulu saya tidak disekolahkannya, saya dulu ditinggalkannya. Saya nggak maulah kirim doa sama dia. Saya mau kirim doa sama ibu saja, sebab ibu dulu yang perhatian sama saya, ibu dulu yang sayang sama saya, ayah saya dulu nggak sayang katanya. Atau saya yang sayang sama ayah saya. Dulu ibu saya minggat dari rumah, ya, cerai dengan ayah saya, kemudian dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian dia tidak peduli lagi dengan saya ditelantarkannya. Wajib nggak berbakti sama ibunya kalau udah begitu? Wajib. Itu kullu di hakin hakahu. Itu yang pertama, ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, itu adil itu, ya. Yang kedua, adil itu apa? Keseimbangan dan proporsional, ya. Keseimbangan itu adalah tawazun bainat, jangan berlebihan, jangan pula kekurangan, ya. Jangan terlalu ke kanan-kananan, jangan terlalu ke kiri-kirian, ya. Berarti yang mana tahu? Sedang saja, ya. Jangan overdosis, Pak. Ada juga orang beragama ini overdosis, ya. Di zaman Nabi ada orang beragama itu overdosis. Siapa itu? Mereka datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah? Ya. Kata Aisyah, beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah, sangat rajin sholat malam, sangat rajin berpuasa. Lalu kata seorang apa? Kalau begitu, mulai hari ini saya akan puasa terus. Bukannya nanti hari kiamat, gitu lah kira-kira. Yang satu bilang apa? Kalau saya nggak akan kawin-kawin katanya, kayak pendeta, tidak akan kawin-kawin lagi saya. Saya mau fokus beribadah. Yang satu bilang apa? Kalau saya sholat malam terus, mulai dari jam 8 sampai subuh. Itu namanya apa? Itu namanya overdosis, Pak. Berlebihan. Berlebihan itu tidak adil. Kenapa? Inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li kulli dhi haqqin haqqah fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya dirimu ada haknya. Ada enggak haknya diri kita ini? Mata kita ini ada hak untuk istirahat. Apalagi? Istri ada hak. Ada enggak hak istri bagi kita? Ada. Kemudian apalah pula Pak, semalaman dia sholat tahajud terus, pas kerja di kantor ngantuk terus, lesu terus, ya. Alasannya kenapa Bapak lesu, kenapa Bapak ngantuk? Iyalah dimanalah sholat tahajud saya sepanjang malam katanya. Itu tidak adil, Pak. Ya kan? Sholat malam iya, tapi bagaimana di kantor, di tempat kita kerja, kita segar, kita bukan. Sholat malam iya, tapi berikan perhatian kepada istri, berikan kasih sayang kepada anak-anak. Jangan ada ketimpangan. Itu yang kita sebut tadi dengan tindakan proporsional. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi proporsional. Makanya proporsional itu lihat nanti di dalam warisan. Kenapa laki-laki mendapat 2 kali lipat daripada perempuan? Bagian lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Kenapa? Kalau disamakan adil enggak, Pak? Hah? Justru kalau disamakan tidak adil. Kenapa? Karena laki-laki berkewajiban menafkahi, perempuan tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Ya. Yang menafkahi ibunya siapa? Anaknya. Yang menafkahi istrinya siapa? Bapaknya juga kan? Ya kan? Yang menafkahi saudari-saudarinya siapa? Anak laki-laki. Jadi harta laki-laki itu habis buat ibunya, buat kakaknya, buat adiknya, buat ibunya, bahkan buat pamannya kalau dia punya paman. Itu Pak.
Sedangkan perempuan, harta yang didapatnya dari warisan buat apa? Buat dia sendiri gitu. Ya ibu kalau lihat suami susah-susah kasih sedekah lah gitu ya. Dulu ada istri daripada Ibnu Mas'ud punya perhiasan. Kata dia, ini saya mau impakkan ya, saya mau sedekahkan. Kata Ibnu Mas'ud, kayaknya kalau kamu mau sedekah, kayaknya saya lebih berhak menerimanya. Suaminya Pak, nggak percaya katanya kepada Ibnu Mas'ud. Ya, udah kalau nggak percaya datang aja ke Rasulullah, tanyakan katanya. Datanglah istri daripada Ibnu Mas'ud ini kepada Rasulullah. Ya, kata Rasulullah apa? Shadaqa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu benar. Gimana nggak benar? Dia ulama Pak. Ya, dia kiai itu siapa? Ibnu Mas'ud. Nah, begitu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi yang kedua tadi harus ada keseimbangan, harus ada proporsional. Ya, makanya untuk perempuan itu dapat setengah daripada laki-laki. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu rahimakumullah adalah adil itu apa? Memihak pada kebenaran. Memihak pada kebenaran. Bukan maju tak gentar membela yang bayar. Bukan gitu Pak ya. Maju tak gentar membela yang tak sama juga. Sama-sama maju tak gentar bayar. Tapi kalau ini maju tak gentar membela yang benar ya. Itu. Jadi al-istiqomatu 'alal haqqi. Istiqomah. Jadi menuntut kita untuk netral ya terhadap individu, terhadap kelompok ya. Jangan karena dia satu golongan dengan kita, kalaupun salah tetap kita bela. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'a. Kebenaran itulah yang harus diikut ya. Kalaupun dia kiai kita, kalaupun dia adalah guru kita, walaupun dia adalah orang yang hebat di mata kita, kalau salah tetap salah Pak ya. Bukan kayaknya Anda yang kurang bisa memahaminya katanya. Kayaknya Anda yang nggak paham, kayaknya Anda yang nggak mengerti. Padahal sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas keliru, sudah jelas-jelas menyimpang. Ayo. Jadi tidak boleh. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita berhadapan dengan seseorang, kalau salah katakan salah. Bukan masalah like atau dislike. Nanti kalau kita pemilu misalnya, ya, saya pilih orang ini. Kenapa Bapak pilih orang ini? Ini kan apa? Keluarga dekat saya katanya. Padahal orang ini tidak layak untuk memimpin. Padahal orang ini tidak pantas untuk memimpin. Padahal orang ini tidak seyogyanya untuk memimpin. Ada yang lebih layak lagi, ada yang lebih pantas lagi, ada yang lebih semestinya lagi. Itu. Makanya kita ini kenapa saya pilih? Ini karena kasih sembako sama saya katanya. Ini karena kasih uang 100.000 sama saya. Ini karena kasih apa? Kasih apa sama saya? Kasih uang sama saya. Tidak boleh. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Adil. Nah, adil itu yang ketiga tadi adalah memihak kepada kebenaran. Jadi kuncinya kita itu tidak ada kepentingan. Bukan karena dia satu suku, bukan dia satu daerah, bukan dia satu apa lagi. Tapi kalau sama-sama bolehlah, boleh. Misalnya ini sama-sama sama-sama pintarnya, sama-sama hebatnya, sama-sama apa? Sama-sama apa lagi? Kemampuannya. Tapi ini dari daerah kita, ya udah kita pilih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata orang ini lebih hebat, orang ini lebih pantas, orang ini lebih layak, maka kita harus memilih orang tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, adil itu. Kadang-kadang kita mendengar keadilan itu apa sih keadilan itu? Yang ada di Pancasila itu kan ada keadilan Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Itu cuma ada tertulis, dalam prakteknya nggak ada. Ya, yang kaya makin kaya, betul nggak Pak? Betul. Entah saya pun heran saya. Di situ ada Pancasila, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak udah merasa adil nggak? Hah? Saya bukan provokator ya.
Itu yang pertama. Terus yang keempat, Pak, ijtinabuz zulmi, menjauhi kezaliman. Jadi jangan ambil yang bukan hak kita. Ya. Cukupkanlah dengan hak kita saja. Jangan ambil yang bukan hak kita. Kalau dagang jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran. Ya. Terus jangan mengatakan barang ini ori padahal KW. Ya kan? Jangan mengatakan barang ini bagus ternyata tidak bagus. Kualitasnya Pak ini kualitas grade A ini, padahal grade C. Tidak boleh Pak. Mengambil hak yang bukan haknya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta kamu dengan cara yang batil. Harta orang itu dibilang harta kita juga. Harta orang itu Pak dikatakan sebagai harta kita supaya sebagaimana kita sayang sama harta kita, kita juga sayang sama harta orang. Sebagaimana kita tidak mau harta kita diambil, maka kita juga tidak mau mengambil harta orang. Ya. Itu yang pertama. Ijtinabuz zulmi, jangan mengambil yang bukan haknya. Mengambil yang bukan haknya itu banyak caranya Pak. Ada dengan pakai kekerasan. Apa contohnya? Begal. Saya yakin lagi masjid ini nggak ada begal. Bayangkan. Apalagi rampok. Nah, apalagi? Hah? Ya, mengambil dengan cara mengancam, ya kan? Ada pula dengan cara yang halus. Ya, ada pula mengambilnya dia pakai dasi. Dia pakai apa? Pakaiannya nyentrik. Pakaiannya kayak orang kaya. Siapa itu koruptor? Maka saya nggak setuju dibilang koruptor itu namanya koruptor. Bilang aja namanya pencuri. Jadi kalau nanti ada ketangkap koruptor dikasih pakai baju oranye ditulis di belakangnya pencuri. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ijtinabuz zulmi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan orang yang tidak mampu, ya, tidak punya kapasitas, tidak punya integritas, terus ditempatkan di jabatan yang tinggi, ya kan? Di kedudukan yang tinggi. Yang rugi siapa? Rakyat ini, Pak. Berikanlah jabatan itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kejujurannya, dan sesuai dengan amanahnya. Jangan berikan kepemimpinan itu kepada orang yang belum cukup umur, belum cukup pengalaman, belum cukup ini. Nanti yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah orang-orang yang dipimpinnya. Kayak nggak ada lagi orang. Sekarang orang kan Pak, kalau memilih pemimpin itu tidak hanya dilihat, biar mestinya kan kita lihatlah dari integritas, ya kan? Dari apa lagi? Kapabilitas, ya. Sekarang orang tidak melihat itu Pak. Orang melihat kamu ada isi tas nggak? Gitu. Isi tasnya dilihat baiknya. Gitu. Setor berapa? Kamu kasih berapa? Partai-partai begitu, ya. Ini saya mau calon jadi gubernur, ya. Setor berapa? Kasih DP dulu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil itu Pak, adil itu dalam hal menjauhi kezaliman itu ada dua. Ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang pasif itu tidak menyakiti orang, tidak mengambil hak orang, tidak membuli orang. Dengar-dengar yang kejadian bom, ledakan di mana? Di SMA 72 itu. Karena ada pembulian gitu ya. Orang dibully lama-lama, wah juga ya. Itu berarti pendidikan kita belum selesai Pak. Ya. Orang dibully, emosi dia, ya. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Ada pula lagi adil itu adalah aktif. Tadi pasif ya, tidak. Kalau aktif itu dia berusaha menghentikan segala bentuk kezaliman. Kalau ada kezaliman di pemerintahan, dia berusaha menghentikannya, dia berusaha menyuarakannya. Itu namanya aktif. Kalau ada kezaliman
di dalam sebuah organisasi misalnya, dia aktif terus menyuarakannya, dia tidak mau diam, ya, jarinya terus mengetik, terus menulis, terus memberitahu kepada orang lain. Itu namanya orang yang adil dalam hal ini. Yang kelima, keadilan itu adalah sumuliyah. Sumuliyah itu apa, Pak? Sumuliyah itu artinya adalah universal. Adil itu menyeluruh, Pak. Bukan hanya satu sisi saja, bukan hanya satu dimensi saja, tapi menyeluruh. Yang pertama, keadilan itu adalah keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita harus adil sama Allah. Bagaimana adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Tauhidkan Allah. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kalau mau mengadakan pesta manggil pawang hujan. Itu kan gak adil. Ya. Yang menciptakan dia Allah, yang mengasih rezeki dia Allah, ya kan? Yang menghidupkan dia Allah. Giliran ada urusannya, ya, mintanya sama siapa? Sama pawang hujan. Ya. Di sini ada yang pernah panggil pawang hujan, Pak. Saya lucu itu. Ada orang katanya itu panggil pawang hujan gitu ya. Saya datang ke pesta itu, pas begitu datang hujannya lebat sekali. Alhamdulillah, saya pikir gitu. Nah, jadi apalagi praktik-praktik yang mengarah kepada misalkan yang merusak akidah, yang merusak tauhid. Tapi orang sekarang kalau membicarakan tauhid itu lebih kepada praktik-praktik yang ada di zaman Nabi, yang ada di zaman dulu. Misalkan apa contohnya ya? Misalkan praktik. Janganlah kamu tatoyur. Tatoyur itu apa, Pak? Mempercayai kesialan. Dalam Islam itu tidak ada sial. Jangan ambil rumah yang ada tusuk sate. Ya. Percaya, Pak, dengan rumah tusuk sate? Hah? Jangan tinggal di kamar nomor 13. 13, ya. Bapak berani nggak tidur di kamar 13? Hah? Ya benar. Jadi ini ada kamar 13 hotel bintang 5. Ya, bayarnya cuma 400.000. Sementara ini ada kamar bintang 2. Ya, bayarnya juga 500.000. Kira-kira Bapak pilih yang mana ini? Kira-kira kalau Bapak tidur di dalam kamar 13 itu ada nggak perasaan jangan-jangan? Adalah, Pak. Nah, kalau sekedar jangan-jangan itu nggak apa-apa katanya. Ya, kalau ada perasaan jangan-jangan di dalam hati kita, nggak apa? Itu kan wajar, memang lintas ya lewat di hati kita kan. Oh, jangan-jangan ini jangan-jangan gitu ya. Enggak apa-apa kalau sekedar jangan-jangan. Asalkan kita tidak mengambil tindakan dari jangan-jangan itu. Ya. Artinya apa? Setelah lintas, oh jangan-jangan, udah deh pindah saya kan. Itu masalah, Pak. Masalah tauhidnya. Masalah akidahnya. Pertama tauhid. Tapi kalau saya lebih cenderung membuat percontohannya adalah kejaman kekinian. Apa contohnya? Jangan buat apa? Berhala-berhala modern. Jangan sembah berhala-berhala modern. Apa berhala-berhala modern itu? Uang, harta. Demi uang orang rela melakukan apa saja, menipu, curang, korupsi, apalagi melakukan apa? Riba. Ya. Itu kan namanya memberhalakan uang. Ada lagi berhala yang kedua, berhala jabatan. Demi mendapatkan jabatan tidak peduli sikut kiri, sikut kanan. Menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan. Itu namanya menjadikan harta itu sebagai berhala, merusak tauhid. Apalagi wanita, makanya ada 3, harta, tahta, wanita. Menjadikan wanita itu sebagai berhala. Ya. Apa aja kata istrinya, sami'na wa ata'na. Bang, tolonglah bang, tetangga kita udah beli mobil, abang korupsi lah. Korupsi dia. Ketika nanti masuk penjara baru. Jadi jemaah yang dimuliakan,
Allah Subhanahu wa taala. Kita harus adil sama Allah Subhanahu wa taala. Adil kepada Allah itu apa? Kita menyembah Allah. Kita menempati tempat kita. Tempat kita apa? Ubudiyah, penghambaan. Sadarlah bahwa kita ini adalah hamba, adil sama Allah. Sadarlah bahwa kita di atas dunia ini numpang. Ya. Semua yang kita miliki ini pinjaman, titipan. Saya bilang titipan, pinjaman paling cocok ini. Sebab kalau kita mati semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mati, harta kita itu jadi milik siapa, Pak? Belum milik waris, Pak. Milik Allah dulu. Kan Allah pinjamkan kan pada kita. Setelah dipinjam, makanya kita itu repot kalau kita bilang kalau ada orang meninggal hartanya milik ahli waris. Oh salah. Milik siapa? Milik Allah. Maka Allah yang menentukan kan, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa. Kalau istri dapat 1/8, kalau ada anak dapat 1/4, kalau tidak ada anak, kemudian ibu dapat 1/6, ayah dapat 1/6, atau kalau tidak ada anak dapat 1/3. Nah, anak perempuan dapat setengah daripada anak laki-laki. Kenapa Allah yang menentukan? Karena yang punya harta siapa? Allah. Bapak kan cuma dikasih pinjam. Kayak bapak dikasih fasilitas mobil dari kantor. Begitu pensiun mobil diambil atau dikembalikan, Pak? Oh diambil ya? Diambil sama siapa? Sama kantor kan? Nah nanti apakah mobil itu langsung diserahkan kepada anaknya Bapak? Tidak kan? Kantor yang menentukan, ini saya berikan kepada pegawai ini, kepada pegawai ini. Begitulah harta kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adillah terhadap diri sendiri. Ya, tadi yang saya bilang, jangan kita lebay, jangan kita overdosis. Tapi saya bilang begini, kalau zaman sekarang orang nggak ada yang berlebihan dalam beribadah. Yang ada orang kebanyakan abai dalam beribadah. Kalau dulu orang kebanyakan sholat sunnah, kebanyakan puasa, ya. Itu ada dulu aliran-aliran tasawuf misalnya, yang sampai bajunya compang-camping, ya kan? Yang sampai pergi ke mana? Ke gua, yang pergi sampai ke mana? Ke tempat-tempat sunyi, bersemedi di sana. Itu kan overdosis gitu ya, berlebihan gitu ya. Nah, sehingga melupakan hak masyarakat, melupakan hak tetangga, melupakan hak istri, melupakan hak anak. Itu. Ada juga orang kadang-kadang sampai ini alasan demi alasan dakwah, anaknya telantar, Pak. Ya. Demi alasan untuk berjuang fisabilillah katanya, tapi anaknya nggak bisa sekolah. Jadi kita tetap beribadah, kita tetap puasa, kita tetap sholat sunnah, tapi jangan lupakan istri, jangan lupakan anak, jangan lupakan tetangga. Ada keseimbangan tawazun di antara syariat. Kelebihan daripada syariat kita ini, agama kita ini adalah keseimbangan tadi. Di agama lain tidak ada, Pak. Pendeta tidak boleh kawin. Gimana rasanya itu nggak bisa kawin, Pak? Padahal Allah kasih kita, ya, Allah kasih kita kesempatan untuk bersenang-senang, ya kan? Itu. Tapi tidak difungsikan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Sayang banget gitu ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya itu di awal ini saya gambarkan dulu adil itu apa. Adil itu apa? Kalau kita tahu selama ini mungkin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kan? Nah, tapi belum tentu adil. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah adil kepada sesama manusia. Ya, adil kepada sesama manusia tadi udah banyak cakupannya. Adil kepada muslim ataupun non muslim, enggak peduli kita agamanya apa. Yang penting kalau itu haknya berikan kepada dia. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Allah itu Maha Adil. Ya, apa buktinya, Pak?
Keadilan adalah salah satu nama Allah. Al-Adlul Latiful Khabirul Halim. Ya kan? Al-Adlu nama Allah. Nah, apa adilnya Allah itu? Satu, Allah tidak membebani kita di atas kemampuan kita dan di atas kesanggupan kita, Pak. Semua perintah Allah itu terjangkau. Tunjukkan satu perintah Allah yang tidak terjangkau. Ibarat harga, ya dibuat dagangan ini, semua barang-barang yang ada di sini adalah terjangkau. Semua masih punya duit yang cukup untuk membelinya. Sholat terjangkau nggak, Pak? Terjangkau. Ya. Sholat berjamaah ke masjid terjangkau. Apalah susahnya ke masjid? Hanya 2 menit. Lari bisa sampai 10 menit. Lari bisa sampai 5 kilo, ya kan? Ke Australia bisa, ke London bisa, ke Amerika bisa, ke masjid masa nggak bisa? Gitu. Ya. Sholat berjamaah itu apa sih beratnya? Padahal dikatakan sab'ina 27 derajat keutamaan sholat berjamaah. Dulu sudah saya bahas tentang malu saya tidak ke masjid. Padahal orang yang lebih jauh rumahnya dari saya tetap ke masjid. Jadi yang tadi kita katakan itu Allah itu adil. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala semua adalah dalam jangkauan kita. Makanya kalau tidak sanggup sholat berdiri, dikasih duduk. Kalau nggak sanggup duduk, berbaring. Kalau nggak sanggup berbaring, pakai isyarat dulu, Pak. Isyarat dulu. Kalau nggak bisa lagi, pakai mata. Kalau nggak bisa, ya udah disolatkan. Tidak ada apa? Perintah Allah itu yang memberatkan, yang tidak bisa kita lakukan. Oh, mungkin Bapak bertanya, bagaimana Ustaz kalau jihad? Jihad itu berat nggak? Kira-kira terjangkau nggak? Oh, jihad itu pun tidak semua umat ini diwajibkan untuk jihad. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid haraj. Tidak ada dosa yang tidak berjihad bagi orang yang buta. Yang kedua, wala 'alal a'raji haraj, dan tidak ada dosa orang yang tidak berjihad kalau kakinya pincang. Dan tidak ada dosa untuk tidak berjihad kalau dia sakit. Kira-kira di masjid ini kalau ada perintah jihad yang wajib, berapa orang ini di sini? Kira-kira kita wajib jihad nggak Pak ini, Pak? Kalau ada perintah, kira-kira sanggup lari nggak? 5 kilo, 10 kilo itu. Jadi Pak, sahabat Nabi itu semua tentara. Saya kalau melihat Hamas di Palestina itu, kayaknya sahabat kira-kira begitulah ya. Sinwar itu kan udah 50 tahun, Pak. Udah rambutnya udah putih kan? As-Sinwar itu, Muhammad As-Sinwar itu, ada lihat di Jazirah itu. Ini orang udah 50, ya 60 mungkin umur, 60 Pak itu. 60 tapi masih gagah, kelihatan gitu ya. Kayak sahabat, lebih gagah lagi. Gimana Sayyidina Ali, gimana Sayyidina Umar, gimana Abdullah bin Rawaha, apalagi Khalid bin Walid, fisik mereka kuat. Jadi mereka terbentuk dari alam, itu luar biasa. Alam itu membentuk mereka. Kan nggak ada motor Pak, nggak ada mobil juga. Kemana-mana jalan kaki. Daerahnya bebatuan, nggak pernah tidur di ruangan Saya nggak kebayang itu gimana tentara Hamas itu tidur di dalam terowongan di bawah tanah, kedalamannya sampai ada yang 70 meter, ada yang sampai 20 meter, ya kan? Kira-kira di dalam panas gak itu ya? Subhanallah itu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa semua perintah Allah itu ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu untuk mencelakakanmu. Semua adalah dalam jangkauan kita. Tinggal mau atau tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Yang kedua, hukuman dibebaskan dari orang yang belum mampu dan bertanggung jawab. Ya.
Orang itu kan nggak dihukum. Anak-anak kalau melakukan kesalahan dihukum nggak dalam agama? Tidak. Ya, anak-anak tidak. Siapa lagi? Orang gila? Tidak. Orang yang dipaksa? Tidak. Ada orang dipaksa minum minuman keras. Berdosa nggak dia? Tidak. Ada orang dipaksa membunuh. Boleh nggak Pak? Nah, ini kalau ini nggak boleh. Dipaksa membunuh nggak boleh Pak. Biar kita dibunuh. Kenapa? Kalau kita dipaksa membunuh, berarti kita membunuh orang kan? Mengorbankan orang lain demi kita hidup nggak boleh. Nah, berarti kalau orang ini harus korban, biar saya juga korban nggak Pak? Itu nggak boleh kalau dipaksa membunuh. Kira-kira satu lagi, dipaksa berzina. Bisa nggak Pak? Nggak bisa kalau itu. Nah, jamaah rahimah. Jadi orang yang kurang akal, anak-anak, orang yang lupa, berdosa nggak? Tidak. Ya, orang yang dipaksa, orang yang lupa, rufi al-qalamu, diangkat kolam. Dari siapa? Orang yang lupa, orang yang dipaksa, orang yang tidur. Tidak. Allah adil. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan atau tidak mentaati perintah dalam keadaan sadar. Kecuali kalau ketidaksadarannya itu disebabkan kesalahannya sendiri. Orang mabuk Pak, menceraikan istrinya, jatuh nggak talaknya? Ulangnya mabuk, ceraikan istrinya, jatuh Pak. Siapa suruh lu mabuk? Ya. Sebagai hukuman buat dia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Ya, jangan pula kita disuruh menanggung dosa Nabi Adam. Kita dapat dosa warisan katanya. Enggak ada, Pak. Enggak ada urusan. Dosa Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam waktu itu bukan dosa ya. Kalau Nabi itu nggak mungkin berdosa. Yaitu makan buah khuldi sehingga diturunkan dia dari surga. Udah cukup sampai di situ. Nggak ada hubungannya dengan kita. Nggak kayak agama sebelah. Oh, kita dapat harta warisan, maka harus ada yang penebus dosa. Kasihan Nabi Isa, disuruh menanggung dosa seluruh umat manusia. Ya kan? Padahal Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu nggak adil namanya. Dia nggak ada salahnya. Nabi Isa apa sih salahnya? Tiba-tiba dia disuruh menanggung dosa seluruh umat manusia. Enak aja, orang berbuat dosa dia yang menanggung. Itu ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi Islam itu menolak harta apa? Bukan menolak harta warisan, menolak dosa warisan. Bahkan Islam itu pun menolak hutang warisan Pak. Enak. Hutang warisan itu nggak ada. Jadi orang tua kalau berhutang, saya mau tanya kepada Bapak, anak wajib bayar nggak? Wajib. Orang tua berhutang, anak wajib bayar. Kalau wajib enak banget orang tua, utang terus dia, yang bayar anak gua nanti. Nggak wajib Pak. Nggak ada kewajiban anak membayar hutang orang tuanya. Lah, kalau orang tuanya hutang 1 miliar, utang 2 miliar, utang 3 miliar, yang penting anak saya nanti bayar kata, enak aja. Tidak ada kewajiban anak untuk membayar hutang orang tuanya. Tapi kalau ada harta warisan yang ditinggalkan, harus adil. Diberikan dulu kepada untuk bayar hutang. Nah, apakah anak harus membayar hutang orang? Tidak. Tapi kalau anak membayar hutang orang tuanya, maka itu adalah bentuk daripada berbakti. Itu hukumnya sunnah, itu hukumnya dianjurkan, tapi tidak menjadi kewajiban. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah, yang repot itu di negara ini kita menerima hutang warisan. Nah, itu yang repot Pak. Pemerintahan yang dulu meninggalkan utang, pemerintahan ini meninggalkan utang, pemerintahan ini meninggalkan utang. Yang bayar kita. Yang bayar keturunan kita.
Itu kalau utang kita sekarang sudah 24 triliun. Banyak. Kalau dibagi-bagi per orang mungkin 20 juta per satu rakyat Indonesia gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha adil, ya, sehingga hukum Allah memperhatikan perbedaan laki-laki dan perempuan. Makanya yang disuruh kerja siapa? Laki-laki. Yang bikin repot itu sebenarnya yang disuruh untuk mencari nafkah itu hanya laki-laki. Perempuan karena fisiknya, fisik perempuan itu, apalagi di zaman ini ya, tidak cocok untuk turun ke sawah, tidak perlu untuk turun ke kebun, tidak perlu untuk kemana lagi. Dia dinafkahi, dia semua kebutuhannya dipenuhi. Maka yang disuruh berjihad pun laki-laki, perempuan disuruh perang nggak Pak? Kenapa? Fisiknya nggak cocok buat perang. Laki-laki fisiknya cocok untuk bertarung, cocok untuk berantem, cocok untuk melawan musuh. Tapi perempuan tidak cocoknya untuk mendidik anak-anak. Makanya akhirnya menyalahi kodrat. Laki-laki pergi bekerja, istri juga pergi bekerja. Korban siapa? Anak. Anak ini dibesarkan sama pembantu. Ya. Beda kan Pak? Anak yang dibesarkan lulusan S1 sama anak yang dibesarkan sama pembantu. Kira-kira bagusan mana? Kecuali lah si suami ini tidak mencukupi, tidak memenuhi kebutuhannya. Nah, itulah ya Allah Maha Adil. Makanya laki-laki itu diberikan kepadanya 4 slot. Betul nggak Pak? Perempuan hanya 1. Yang boleh berpoligami laki-laki. Perempuan hanya boleh monogami. Tidak boleh. Karena memang tidak cocok dengan fisik perempuan. Laki-laki fisiknya cocok. Sebelum ada Islam, orang bebas berapa saja, ya kan? Ternyata disalahgunakan. Ya, disalahgunakan. Kalau disalahgunakan sehingga akhirnya datanglah Islam membatasi. Kemudian mempersyaratkan syarat. Kemudian yang ketiga, ini udah jam berapa Pak? Suruh berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 ya, masih ada waktu. Jadi semua manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Nabi, la farqa li'arabiyyin ala ajami. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non-Arab. Tidak ada beda orang kaya dengan orang miskin. Tidak ada beda orang berpangkat dengan rakyat. Semua kita di hadapan Tuhan sama. Makanya Pak, kita itu kalau berhadapan sama orang miskin, tunjukkan kasih sayang. Tunjukkan bahwa kita itu tawadu. Tunjukkan kita mau ngobrol sama mereka, mau duduk sama mereka, mau bercengkrama sama mereka. Tapi kalau sama orang kaya, tunjukkan bahwa kita dengan dia adalah sama. Bapak tidak perlu tunduk-tunduk. Ya. Tidak perlu merendahkan diri di hadapan orang berpangkat. Biasa saja, assalamualaikum, biasa. Oh ya Bapak ini ya. Artinya apa Pak? Ya, kita ketika sama orang miskin sayang, perhatian, tawadu. Ketika sama orang kaya, pede. Pede itu apa? Percaya diri. Biasa saja. Kamu sama. Anta min Adam, wa Adam min Adam, wa Adam min turab. Kamu dari Adam, saya juga dari Adam. Dan Adam adalah dari tanah. Kita sama-sama dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kamu diciptakan daripada tanah, wa fiha nu'idukum, dan kamu akan dikembalikan dari tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kamu akan dikeluarkan dari tanah. Ini siapa saja tanpa ada pengecualian. Makanya Allah itu Maha Adil, menyamakan manusia. Tidak ada membedakan. Tidak ada etnis terbaik di muka bumi. Tidak ada, oh ini etnisnya kulit putih, ini adalah bangsa terbaik di muka bumi. Na'udzubillah. Saya lihat belakangan ini Pak, dunia internasional itu sudah pada sadar. Dulu Amerika itu ada istilah kulit hitam, kulit putih. Ini kedai kopi yang boleh masuk hanya kulit putih, kulit hitam tidak boleh.
mereka akhirnya kelabakan, mereka akhirnya kebingungan, ya, mereka akhirnya kesulitan, ya, akhirnya orang kan menimbulkan kebencian, menimbulkan anti. Padahal manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lama-lama mereka maju, lama-lama mereka bisa maju lagi sampai akhirnya terpilihlah siapa dulu? Barack Obama, orang berkulit hitam bisa menjadi presiden Amerika. Sehingga istilah orang sekarang istilah sekarang tidak ada rasis. Ketika ada orang membeda-bedakan kulit, membeda-bedakan negara, membeda-bedakan bentuk tubuh, itu namanya rasis. Alhamdulillah, nilai Islam sudah menjadi nilai universal. Dulu orang tidak membeda-bedakan. Kamu kulit hitam, kamu kulit putih, kamu etnis ini, kamu suku ini. Sekarang manusia itu sama. Dan itu ditunjukkan di dalam dunia olahraga. Ya. Dalam olahraga tidak dibeda-bedakan. Terserah. Yang membedakan adalah kemampuannya, skillnya, dan juga prestasinya. Gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur itu. Dakwah Islam sudah menjadi nilai internasional. Kalau ada rasis itu paling tidak enak. Ya. Kamu suku ini ya, kamu bangsa ini ya. Jadi kita pun tak boleh menjelek-jelekkan suku bangsa yang ada di negeri ini. Ya, kadang-kadang jadi bahan bercandaan, lama-lama jadi seriusan. Akhirnya pertengkaran dan perkelahian. Kemarin ada seorang artis itu katanya didenda 2 miliar. Ya, gara-gara menyebutkan suku ataupun etnis tertentu, ya, didenda. Denda ada katanya 2 miliar, harus apalagi denda kerbau berapa ekor gitu ya. Saya dengar begitu gitu. Hati-hati, mulutmu adalah harimau. Bapak dan Ibu, keadilan diterapkan tanpa pandang bulu. Nah, Muhammad SAW membuktikan ya keadilan Islam ketika beliau menolak diskriminasi pelaksanaan hukuman. Ada Pak? Ada dulu ada seorang wanita bangsawan dari kalangan orang Quraisy. Mencuri. Biasanya orang yang mencuri itu dihukum potong tangan. Kemudian mereka mengirimkan utusan. Mereka tidak berani langsung kepada Nabi, pakai perantara namanya Usama. Kata dia kepada mereka, tolong dong sampaikan kepada Rasulullah, ini yang mencuri ini tokoh, bangsawan, orang penting, nanti nggak enak kita. Ketika disampaikan kepada Rasulullah marah. Orang-orang terdahulu binasa karena apabila yang mencuri di kalangan mereka orang lemah, kalian tegakkan hukum. Tapi ketika yang mencuri orang kuat, kalian bebaskan. Kita juga kadang begitu. Yang nolong ayam, babak belur Pak. Ya, babak belur. Ya, nggak sampai ke pengadilan, udah mati duluan gitu. Tapi yang nolong uang negara, bebas berkeliaran. Ya. Bahkan dihukum hanya beberapa tahun saja. Setelah itu dia bebas menikmati uang hasil koruptor. Saya pun mengatakan ini, kalaupun mau diterapkan hukum potong tangan itu, lakukanlah itu kepada koruptor. Jangan hanya yang mencuri buat makan, jangan hanya yang mencuri buat kehidupannya, tapi yang mencuri buat memperkaya dirinya. Gitu. Sudah kaya sebetulnya, gaji sudah gede, penghasilan sudah besar. Uang rumah entah di mana-mana, tanahnya entah di mana-mana, asetnya entah di mana-mana. Tapi dapat aja nyolong. Orang yang seperti itu cocok dipotong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahum. Orang yang laki-laki dan mencuri dan perempuan yang mencuri potong tangan. Gitu. Tapi orang sekarang nggak berani, ya nggak berani menyuarakan itu. Itu potong tangan maksudnya apa? Potong akses dia untuk mencari nafkah gitu. Karena tangan digunakan untuk mencari duit, ya kan? Maka cocoklah di penjara. Akhirnya uang negara habis untuk ngasih makan dia, ya kan Pak? Coba kalau potong tangan selesai sampai di situ, nggak perlu kasih makan lagi, ya kan? Nggak perlu menyediakan penjara. Penjara kan ada biaya nggak Pak buat penjara? Ada. Kemenkumham itu anggarannya banyak habis untuk ngasih orang makan di penjara. Makin banyak orang masuk penjara, makin hancur ekonomi. Kenapa? Karena di penjara dia nggak produktif kan? Di penjara dia bisa kerja nggak? Di penjara dia bisa menghasilkan nggak? Tidak. Gitu. Nah, luar biasa syariat Islam itu. Ya. Nah, seperti membunuh. Ya, membunuh itu hukum penjaranya berapa? 20 tahun. 20 tahun
Wabil qisasi haya. Wabil qisasi haya. Kalau diterapkan qisas akan hidup gitu. Nah, seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bagaimana keadilan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok yang paling adil. Pertama Pak, menarik dari sini, beliau sempat-sempatnya adil sama istrinya. Padahal beliau itu pemimpin negara. Beliau orang paling sibuk di dunia. Tapi istrinya 11 adil Pak. Bagaimana cara Rasulullah mengadilkan istrinya itu? Subhanallah, ya, luar biasa. Nanti Bapak lihat. Dia tuh Rasulullah itu kalau pada asar keliling dia. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti terakhir itu di tempat istrinya yang beliau nginap di situ. Tapi semua didatangi hari itu. Besok juga begitu. Sehingga para istri Nabi itu tidak ada yang merasa dikucilkan, tidak ada yang merasa tidak mendapatkan perhatian. Semua mendapatkan perhatian Rasulullah. Rasulullah menerapkan keadilan itu kepada dirinya. Padahal mungkin kalau raja suka-suka dia lah, gitu. Suka-suka dia. Mana yang dia mau, gitu. Mana yang dia suka, mana yang dia cocok. Tapi Rasulullah tidak begitu. Bahkan Rasulullah itu sangat menyayangi Aisyah, sangat mencintai Aisyah. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama sahabat, dan itu adalah Rasulullah di rumahnya Aisyah. Tiba-tiba ada seseorang itu di antara istrinya Nabi mengantarkan makanan yang enak, makanan yang lezat. Maka kata siapa? Kata Aisyah, saya tidak bisa menahan cemburu saya katanya. Sampai badan saya gemetar, kata Aisyah. Saya pukulkan itu makanan katanya. Sampai akhirnya piringnya pecah Pak, makanannya jatuh. Kata Aisyah, saya pikir Rasulullah marah sama saya. Saya pikir Rasulullah pasti akan menceraikan saya. Kan di depan sahabat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah cuma senyum. Kata Rasulullah apa? Maklum ya, katanya, ibu kalian sedang lagi cemburu. Dia Rasulullah memahami. Tapi begitu pun apa? Kata Rasulullah, ina'un bi ina'in wa ta'amun bi ta'amin. Peralatan dapur diganti dengan peralatan dapur, makan diganti dengan makanan. Artinya apa? Makanan yang tumpah tadi harus diganti oleh Aisyah. Apalagi piring yang pecah pun harus adil pada para istri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu kan tergantung Rasulullah lah milih. Kalau mau bepergian, kalau musafir. Tapi Rasulullah tidak begitu Pak. Ya. Rasulullah itu kalau mau bepergian apa? Aqra'a baina nisa'ihi. Beliau mengundi, bikin undian dulu. Siapa yang keluar namanya dia yang berangkat. Siapa yang nggak keluar dia nggak usah berangkat. Seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat adil dalam keluarganya. Bapak dan Ibu. Dan adil dalam keputusan antara sahabat. Ya. Ini waktu sudah terang sekali ya. Iya. Ya. Ya udah kita cukupkan dulu. Sebenarnya masih banyak Pak pembahasan tentang adil ini. Mungkin tidak bisa satu liqa, ya, tidak bisa satu pertemuan. Mungkin ada 2 pertemuan nanti kalau umur panjang kita lanjutkan lagi. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.